Empat pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong lawan timnas Vietnam ini ternyata jarang main di klubnya. Media Vietnam ketakutan timnas Indonesia diperkuat 10 pemain naturalisasi sangat kuat, berambisi lolos ke babak selanjutnya. Berkat Shin Tae-yong, jumlah pemain abroad timnas Indonesia saingi pemain liga lokal 13-15. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Empat pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong lawan timnas Vietnam ini ternyata jarang main di klubnya. Empat pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi timnas Vietnam tercatat jarang atau bahkan belum pernah mendapatkan kesempatan bermain di klub masing-masing. Pertama, Pratama Arhan yang baru bergabung dengan Suwon Football Club di musim ini hanya memiliki satu penampilan di Liga 1 Korea Selatan 2024 saat bertandang ke markas Incheon United pekan lalu. Nathan Chu Aon, pemain dipinjamkan dari Swansea City ke SC Heerenveen pada bursa transfer musim dingin 2024, juga mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain dengan hanya satu penampilan selama 1 menit. Marcelino Ferdinand yang bermain untuk KMS KD Inze baru 3 kali tampil musim ini dengan total waktu bermain hanya 17 menit. Terakhir, Rafael Struijk yang baru 4 kali tampil bersama ADO Den Haag sepanjang musim ini, belum mencetak gol dalam 9 laga bersama timnas Indonesia, membuatnya menjadi sorotan utama seiring ketidakproduktifannya di lapangan. Meskipun pemanggilan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk membuktikan diri, keterbatasan menit bermain di klub bisa menjadi tantangan selama pertandingan nanti. Media Vietnam ketakutan timnas Indonesia diperkuat 10 pemain naturalisasi sangat kuat, berambisi lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia menjadi sorotan media Vietnam. The Thao 247 yang mengungkap ketakutannya melihat kekuatan Garuda yang diperkuat oleh 10 pemain naturalisasi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Vietnam. Shin Tae-yong pada 7 Maret 2024 mengumumkan 28 pemain yang akan bersiap menghadapi Vietnam, di mana 10 diantaranya tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Pemain-pemain ini termasuk Tom Haye, Nathan Chu, Jay Edzes, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Mark Locke. Keberadaan mereka diharapkan semakin memperkuat timnas Indonesia dengan peluang besar untuk meraih kemenangan kandang dan tandang melawan Vietnam. Sumpah WNI bagi Tom Haye dan kawan-kawan dijadwalkan pada 12 Maret 2024 dan jika berjalan sesuai rencana mereka bisa turun dalam pertandingan kontra Vietnam. The Thao 247 menilai kehadiran pemain naturalisasi ini menunjukkan ambisi besar timnas Indonesia dan harapannya agar meraih poin melawan Vietnam untuk memperbaiki posisi dan meningkatkan peluang lolos ke babak selanjutnya. Berkat Shin Tae-yong, jumlah pemain abroad timnas Indonesia saingi pemain liga lokal 13-15. Berkat Shin Tae-yong, jumlah pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri kini menyaingi jumlah pemain lokal. Dari total 28 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024, 13 diantaranya bermain di luar negeri. Jumlah ini mencetak sejarah sebagai yang terbanyak dalam satu pemanggilan, melewati rekor sebelumnya di Piala Asia 2023 yang mencapai 11 pemain abroad. Beberapa pemain yang dipanggil dan berkarier di luar negeri antara lain Jay Edzes Venezia, Ilkan Bagot Bristol Rovers, Jordi Amat JDT, Justin Hubner Wolverhampton Wanderers, Sandy Walsh KV Mechelen, Pratama Arhan Suwon Football Club, Asnawi Mangkualam Port Football Club, Nathan Chu SC Heerenveen, Marcelino Ferdinand KMS KD Inze, Ivar Jenner Jong Utrecht, Tom Haye SC Heerenveen, Rafael Struijk ADO Den Haag, dan Ragnar Oratmangoen Fortuna Sittard.
Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan Shin Tae-yong untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dan memberikan peluang besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan putaran final Piala Asia 2027 dengan meraih kemenangan baik di laga kandang maupun tandang melawan Vietnam. Lima pemain timnas Indonesia yang jadi korban kehadiran Tom Haye DKK, nomor 1 penyerang kesayangan STY. 5 pemain timnas Indonesia yang mungkin menjadi korban dari kehadiran Tom Haye dan rekan-rekannya di laga melawan timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Keempat pemain keturunan tambahan yang diprediksi akan menjalani debut adalah Tom Haye, Ragnar Orotmangoen, Nathan Chu Aon, dan Jay Inces. Diperkirakan jumlah pemain yang terkena dampak akan menjadi 5 pada Juni 2024 jika legalitas Maarten Paes sudah jelas. Beberapa pemain yang mungkin terkena dampak adalah Fernando Ari, kiper utama yang kalah bersaing dengan Maarten Paes, Wahyu Prasetyo, bek PSIS Semarang yang harus bersaing dengan nama-nama bintang, Pratama Arhan, fullback kiri yang akan kesulitan bersaing setelah kembalinya Shaina Patinama dan adaptasi Nathan Chu, serta Adam Alis, yang tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong karena kehadiran Tom Haye yang dianggap dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Belum bisa perkuat timnas Indonesia, Maarten Paes tetap belajar Pancasila dan hafalkan Indonesia Raya. Meskipun absen dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam, Maarten Paes, kiper berusia 25 tahun dari Football Club Dallas, menunjukkan keseriusannya dalam memahami budaya Indonesia. Meski belum merumput di lapangan, Paes menyatakan telah belajar tentang Pancasila dan bahkan menghafalkan lagu Indonesia Raya. Dalam keterangannya pada rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Paes menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya di Indonesia. Merasa seperti berada di rumah saat pertama kali menginjakan kaki di negeri ini. Pada intinya, Paes menyampaikan niatnya untuk belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia dan menyatakan hasratnya untuk segera memahami bahasa Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa sudah mempelajari Pancasila dan Indonesia Raya dan berharap dapat menjadi warga negara yang baik serta pemimpin yang baik di dalam maupun di luar lapangan. Kiprah Paes bersama Tom Haye dan Ragnar Orotmangoen juga mencakup rencana mereka untuk mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada 12 Maret 2024. Meski belum dapat tampil dalam pertandingan melawan Vietnam, mereka diharapkan dapat membela timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang.